Hai teman-teman, mau kuliah tapi tetap on budget? atau pengen jadi sarjana tapi tetap bisa kerja sambil kuliah? Jawabannya cuma satu, Unpam aja. Pasti harus Unpam, karena Unpam biaya kuliah paling terjangkau se-Jabodetabek. Dosen berpengalaman dan suportif, fasilitas yang lengkap, peluang magang, dan karir luas di perusahaan top, dan jadwal kuliah yang super fleksibel. Dan yang terakhir, lulusan Unpam sama dengan siap kerja dan berkarakter. Selain itu, Unpam juga punya fakultas yang keren-keren nih seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra Inggris, dan yang terakhir Fakultas Teknik. Dan lokasi kampus Unpam juga termasuk strategis loh, yaitu di Tangerang Selatan, dekat banget dari mana aja. Akses mudah, lingkungan aman, suasana kampus penuh semangat muda. Kuliah bukan cuma tentang ijazah, tapi tentang masa depan. Dan masa depan kamu dimulai di Unpam. Unpam, kampus hebat untuk generasi kuat. Mantap. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seluruh proses bisnis bagi entitas atau korporasi ketika menggunakan hingga mengalokasikan keuangan korporasi tersebut dengan efektif dan tepat. Pada awalnya, definisi yang ada hanyalah sebatas menitik beratkan aktivitas dalam memperoleh dana. Namun, definisi ini berkembang menjadi meliputi aktivitas memperoleh, menggunakan dana, hingga mengelola aset. George R. Terry mengatakan bahwa terdapat 4 kegiatan yang umumnya disebut dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Selanjutnya ada definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Menurut James Van Horn, manajemen keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan perolehan, pendanaan, serta pengelolaan aset atau aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Sedangkan menurut Suat Husnan, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap semua fungsi keuangan. Dan juga menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Lalu ada tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan membahas tentang fungsi keuangan serta fungsi manajemen keuangan. Bagaimanakah penggunaan serta penempatan uang yang terdapat di dalam perusahaan. 3 kegiatan utama yang terdapat di dalam manajemen keuangan adalah yang pertama, memperoleh dana, yang kedua, menggunakan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aset. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama, meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal, kedua, menjaga kestabilan keuangan, ketiga, meminimalkan ancaman entitas, keempat, mendapatkan keuntungan yang maksimal, dan yang terakhir, bertanggung jawab terhadap industri. Fungsi manajemen keuangan. Selain memiliki kegiatan utama dan tujuan, manajemen keuangan juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, investment decision atau keputusan investasi. Yang kedua ada financing decision atau keputusan pendanaan. Yang ketiga ada dividend decision atau keputusan dividen. Perkembangan manajemen keuangan. Pada tahun 1900, definisi dari manajemen keuangan mulai ada dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang terpisah dengan disiplin ilmu lain. Yang kedua, pada tahun 1929 sampai tahun 1933, periode ini dikenal sebagai masa resesi, di mana lebih terfokus terhadap persoalan tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Pada tahun 1940 sampai tahun 1970, di masa ini manajemen keuangan mempelajari tentang permasalahan bagaimanakah keuangan diperoleh, struktur modal, serta menganalisis bagaimanakah cara pengelolaan keuangan yang tepat. Pada tahun 1960 sampai tahun 1970, karena terpengaruh dengan adanya teori portofolio terhadap keuangan perusahaan dan investasi atau return and risk, pada tahapan ini manajemen keuangan terfokus kepada strategi nilai perusahaan, kombinasi optimal, dan surat-surat berharga. Pada tahun 1966, di tahun ini inflasi mulai melandasi keuangan dunia. Kemudian pada tahun 1970 sampai dengan abad ke-21, di masa ini, pusat manajemen keuangan pada bagian operasional
modal kerja, sumber dana, dan anggaran. Konsep teori biaya modal atau cost of capital telah berubah karena munculnya capital of budgeting dan teori portofolio investasi, capital asset pricing model atau CAMP, dan arbitrage pricing theory atau APT. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, bagaimanakah cara dalam pencarian dana, yaitu menemukan sumber-sumber keuangan sebagai modal bagi perusahaan. Yang kedua, bagaimanakah cara melakukan pengelolaan dana, yaitu melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, kemudian menginvestasikan dana yang terdapat di dalam perusahaan ke bagian-bagian yang dipandang bermanfaat ataupun dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga, bagaimanakah cara melakukan pembagian dana, yaitu memutuskan persoalan mengenai pembagian laba untuk para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan besaran modal yang pemilik setorkan. Kemudian ada peran manajer keuangan. Keterampilan manajer keuangan penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan memenuhi kepentingan entitas. Mereka harus mengelola keuangan dengan bijak untuk memastikan keberhasilan perusahaan. Pengalokasian dana yang tepat dapat mendukung perkembangan ekonomi entitas dan memberikan jaminan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan. Baik, materi selanjutnya adalah agensi problem. Masalah keagenan atau agensi problem merupakan pengaruh dari adanya variasi arah ataupun tujuan dua pihak yang memiliki kepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah manajemen dan pemilik modal perusahaan, di mana manajemen sebagai pengelola entitas juga pemilik modal sebagai pemilik entitas yang memberikan kepercayaan bagi para manajer dalam mengelola perusahaannya. Agensi problem diakibatkan karena permasalahan atau perbedaan pendapat antara agen dan pemilik. Seharusnya agen dapat berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik. Namun, ternyata ada manajer yang justru menginginkan keuntungan pribadi dengan berusaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Untuk mengatasi masalah keagenan ini, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu market force atau kekuatan pasar. Dengan pemilik modal, mayoritas dapat menekan manajer dan memberikan pemahaman bahwa manajer merupakan hal yang vital bagi entitas. Apabila manajer tidak bisa bekerja sesuai harapan, pemilik modal pun akan beralih ke entitas lain. Selanjutnya yaitu agency cost atau biaya-biaya keagenan. Ketika insentif diberlakukan, maka pada umumnya dapat meningkatkan kinerja dan perhatian manajemen sehingga bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Baik, materi selanjutnya adalah tugas manajer keuangan. Yang A, meramalkan dan merencanakan aktivitas entitas hingga masa mendatang. Yang B, melakukan penentuan besaran nilai perdagangan entitas secara maksimal, mengambil keputusan tentang aset tertentu yang perlu didapatkan, serta memilihkan langkah yang paling baik dalam membiayai aset. Yang C, mengkoordinasikan serta mengontrol agar para pekerja di perusahaan telah bekerja dengan baik dan meyakinkan ke entitas sudah berjalan dengan efektif dan optimal. Yang D, melakukan interaksi dengan pasar keuangan agar dapat menarik investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Dan yang terakhir, memanajemen risiko dan mempertanggungjawabkan strategi dalam melakukan peraturan risiko yang menyeluruh, mencangkup mengendalikan risiko serta melakukan pengelolaan dengan baik dan tepat. Selanjutnya adalah pertumbuhan keuangan jangka panjang. Perusahaan tentu menginginkan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan nilai juga setiap tahunnya. Dalam rangka tersebut, perusahaan pun harus menambahkan asetnya. Ketika perusahaan membutuhkan anggaran melebihi besaran laba ditahan dalam rangka menambahkan aset, maka dapat menambahkan dana dari luar lingkup perusahaan. Ada 5 langkah untuk menghitung dan menentukan jumlah anggaran yang berasal dari luar perusahaan dengan pendekatan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu menghitung rasio aset terhadap penjualan lama dan rasio dana spontan terhadap penjualan lama. Yang kedua yaitu menghitung aset, dana spontan, dan laba ditahan setelah kenaikan penjualan. Yang ketiga, menyusun proyeksi laporan posisi keuangan. Yang keempat, menghitung dana eksternal. Dan yang terakhir, menentukan komposisi dana eksternal. Materi selanjutnya yaitu tentang kesulitan keuangan. Menurut Salim 2011, financial distress atau kesulitan keuangan merupakan bagian yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang menjuruskan perusahaan berada di bawah kondisi financial distress. Kesulitan
keuangan dapat terjadi pada satu waktu, juga dapat diberhentikan di waktu lainnya. Bahkan, kondisi tersebut bisa membawa perusahaan ke arah yang buruk seperti bangkrut atau tak dapat beroperasi kembali. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi kesulitan keuangan. Yang pertama yaitu melakukan penjualan aset utama. Yang kedua, melakukan penggabungan perusahaan dengan entitas lainnya. Yang ketiga, melakukan pengurangan terhadap pengeluaran beban. Yang keempat, melakukan penerbitan surat berharga. Yang kelima, bernegosiasi dengan bank untuk mendapatkan sokongan dana. Dan yang keenam, melakukan penukaran utang menjadi surat berharga, dan yang terakhir melakukan pengajuan pernyataan bangkrut atau pailit. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi presentasi kelompok kami yaitu adalah manajemen keuangan merupakan proses mengelola aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari memperoleh, menggunakan, hingga mengendalikan dana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai dan kesejahteraan pemegang saham. Ruang lingkupnya mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan pembagian dividen. Prinsip utama yang harus diterapkan meliputi konsistensi, akuntabilitas, transparansi, keberlangsungan hidup, integritas, pengelolaan yang baik, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajer keuangan berperan penting dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan keuangan, agar perusahaan dapat tetap tumbuh dengan stabil dan terhindar dari kesulitan keuangan.